Pada pertemuan kali ini kita akan coba menghubungkan Ubuntu server yang ada di VirtualBox ke internet. Tujuannya adalah agar Ubuntu server yang ada di dalam VirtualBox tersebut dapat melakukan instalasi paket melalui repository. Oke, ketika pertama kali kita menginstal Ubuntu server, kondisi pertama seperti yang tergambar pada layar berikut. Jika kita lihat secara fokus di network, biasanya hanya ada satu adapter, yaitu adapter 1 dengan tipe internal network. Nah, ini adalah kondisi defaultnya. Nah, kita akan coba menghubungkan Ubuntu server yang ada di bawah ini, yaitu yang di 1910 -2020 ganjil ini ke internet. Nah, yang kita butuhkan adalah sebenarnya mengubah tipe adapter network ini menjadi NAT. Oke, kita coba cek yang Ubuntu ini. Jadi dari kondisi default tadi yang menggunakan internal network, kita ubah ke NAT. Jadi yang di adapter 2 ini. Jadi kondisi adapter networknya kita ubah menjadi kondisi NAT. Nah, di sini sebenarnya defaultnya kan hanya satu adapter. Nah, ini saya coba menambahkan satu lagi untuk komunikasi ke operating system yang ada di dalam laptop, yaitu Windows. Jadi nanti si Ubuntu server yang ada di VirtualBox itu bisa terkoneksi ke Windows laptop. Nah, yang kita perlukan itu adalah tipe host only adapter ini. Tapi jika kita ingin menghubungkan Ubuntu server yang ada di VirtualBox ke internet, nanti kita bisa menggunakan tipe yang NAT ini. Oke, kita fokus dulu untuk menghubungkan Ubuntu server ke internet menggunakan tipe NAT ini. Oke, jadi untuk mengubah tipe adapter networknya, kalian bisa coba klik setting di sini dalam kondisi si sistem operasi tersebut off ya. Jadi ketika kondisi sistem operasi on, maka kita tidak akan bisa mengubah settingan yang ada di VirtualBox ini. Jadi karena di sini sudah kondisi off, saya akan coba perlihatkan cara setting adapter network yang ada di VirtualBox. Nah, tinggal klik setting. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian nanti klik bagian network. Nah, di sini akan muncul beberapa adapter. Jadi ada 4 adapter yang bisa kita aktifkan. Defaultnya adalah adapter 1 ini. Nah, kebetulan saya sudah menambahkan satu lagi adapter, yaitu adapter 2 yang akan saya gunakan untuk terhubung ke internet. Sedangkan adapter 1 akan saya hubungkan ke host OS yang ada di laptop, yaitu Windows. Nah, oke. Untuk menghubungkan ke internet tadi kita bisa ubah jadi tipenya. Misalkan di sini kita ubah menjadi NAT ya. Jadi defaultnya kan adalah internal network ini. Jadi nanti kita ubah ke tipe NAT. Kalau sudah, nanti kita oke. Nah, di sini nanti akan biasanya berubah menjadi NAT tadi, tipe NAT. Oke, itu dari sisi VirtualBox-nya. Nah, nanti kita juga perlu konfigurasi IP di Ubuntu-nya, kemudian kita juga perlu konfigurasi DNS server yang ada di Ubuntu-nya. Oke, kita coba hidupkan
Ubuntu servernya. Jadi Ubuntu server yang saya gunakan adalah Ubuntu server 19.10. Jadi kemudian memori yang saya gunakan pada VirtualBox itu adalah sekitar 1 giga. Jadi karena di sini tipenya adalah sistem operasi server Ubuntu, jadi tidak menggunakan desktop dengan menggunakan memori atau RAM sekitar 1 giga cukup. Tapi jika digunakan untuk sistem operasi Ubuntu yang versi desktop, mungkin 1 giga ini kurang ya, jadi kurang baik, jadi masih perlu ditambahkan. Tapi kalau hanya untuk Ubuntu server 1 giga ini cukup untuk kita coba berlatih, misalkan untuk konfigurasi server dan lain-lain. Sambil menunggu loadingnya ya, jadi kita sambil menunggu loading si Ubuntu server 19.10 yang sudah terinstall di VirtualBox. Nah, setelah loading, setelah booting, nanti akan muncul halaman login seperti ini ya. Ini sepertinya masih jalan login. Oke, kita login. Oke, kita sudah login di operating system-nya. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus konfigurasi IP address agar bisa terkoneksi ke internet. Ya. Jadi kita cek dulu untuk interface adapternya nanti dan IP address yang digunakan. Oke, di sini ada muncul dua IP address, dua interface atau adapter network ya. Yang pertama adalah ENP0S3 dan ENP0S8. Nah, ENP0S3 ini merupakan mapping dari adapter 1 ini. Jadi sebenarnya berurutan, sedangkan adapter 2 ini di mapping pada ENP0S8. Jadi seperti itu. Nah, yang kita gunakan untuk terkoneksi ke internet itu kan nanti kita menggunakan adapter 2, berarti kita akan konfigurasi interface ENP0S8. Nah, sebenarnya di VirtualBox sendiri di NAT-nya itu ada DHCP servernya, jadi kita bisa memanfaatkan itu. Jadi nanti kita tinggal aktifkan IP address-nya menggunakan tools DHCP client. Jadi caranya seperti ini. Nah, menggunakan tools DHCP client, kemudian adapter mana yang akan kita gunakan. Nah, karena di sini tadi kita menggunakan adapter 2, berarti kita gunakan adalah ENP0S8. Nah, ini nanti mungkin di tempat masing-masing akan berbeda ya namanya, ya nanti tinggal disesuaikan. Tapi yang jelas nanti adapternya akan berurutan, misalkan nanti di sini ada 3 adapter, misalkan di sini kan kasusnya hanya 2 adapter, misalkan 3 adapter berarti nanti akan berurutan juga. Jadi adapter 1 itu di sini adalah misalkan
ENP0S3 itu ke adapter 1, ENP0S8 ke adapter 2, kemudian nanti misalkan nanti ada ENP0S9 itu nanti berarti ke adapter 3. Jadi tetap berurutan. Nah, di sini yang tipe tadi di adapter 2, makanya di sini saya menggunakan ENP0S8. Oke, perintahnya seperti ini menggunakan DHC client ENP0S8. Kita coba enter. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita coba cek IP-nya. Oke, sudah dapat IP ya. Jadi ENP0S8 ini sudah mendapatkan IP 10.0.3.15/24. Gitu. Nah, sebenarnya NAT ini sudah jalan. NAT di VirtualBox dan Ubuntu server ini sudah jalan. Namun agar bisa terkoneksi ke internet menggunakan domain, kita perlu melakukan konfigurasi DNS server pada Ubuntu servernya. Nah, DNS server ada di sini. Kita coba menggunakan Nano untuk editornya di etcresolve.conf. Nah, secara default ini sudah saya tambahkan name servernya. Jadi secara default hanya ada di baris nanti baris 2 ini, 2 dan 3 ini yang name server 127.0.0.53 dan option EDNS 0 ini. Nah, saya coba menambahkan DNS servernya Google yaitu 8.8.8.8. Cara menambahkannya sederhana dengan cara tambahkan name server spasi 8.8.8.8. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah kita save. Nah, sebenarnya sih ini sudah terkoneksi ke internet. Kita coba ping misalkan ke Google. Nah, sudah terkoneksi ya. Jadi itu cara menghubungkan Ubuntu server yang ada di VirtualBox ke internet. Sebenarnya tidak hanya untuk Ubuntu server, nanti Ubuntu desktop dan lain-lain, dan operating system yang base-nya Linux juga mungkin mirip seperti ini. Jadi nanti bisa dicoba di operating system yang lain. Nah, fungsinya apa? Menghubungkan Ubuntu server yang ada atau operating system yang ada di VirtualBox ke internet. Nah, fungsinya adalah ketika nanti kita akan coba melakukan instalasi paket melalui repositori yang ada di internet. Jadi dengan instalasi menggunakan repositori dengan berbasis repositori ini akan lebih enak. Itu jadi ketika kita menginstal sesuatu, dependensinya sudah ikut terinstall. Jadi contoh nih, contoh sederhana di sini aku akan coba melakukan instalasi paket Linux ya. Jadi di sini sebelumnya Linux itu belum ada, bukan ini. Jadi yang pengen diinstal adalah Linux ini. Ini adalah browser sederhana di command line interface Linux ya. Jadi saya coba akan melakukan instalasi Linux ini menggunakan repositori yang ada di internet. Nah, cara instalasi karena di sini belum ada ya, kalau kita lihat tadi Linux belum ada. Ini berbeda dengan link ini. Link ini seperti halnya digunakan untuk membuat shortcut ya. Kalau di GUI itu membuat shortcut, kalau di CLI menggunakan link ini untuk membuat shortcut. Nah, di sini kita akan coba menginstal browser yang digunakan di command line interface yaitu Linux. Caranya adalah dengan menggunakan apt install
links. Nah, nanti secara otomatis si sistem operasi akan terhubung ke repository, kemudian akan menginstal paket links tadi. Nah, sudah selesai. Jadi nanti kecepatan instalasi nanti juga berbanding lurus dengan kecepatan internet ya. Mungkin jika kecepatan internetnya tidak terlalu cepat, mungkin akan lebih lama gitu. Jadi mungkin kecepatannya berbeda-beda. Tapi sebenarnya paket-paket yang kita instalasi ini sebenarnya tidak terlalu besar, jadi mungkin tidak membutuhkan kecepatan internet atau bandwidth internet yang terlalu besar. Oke, jadi Linux tadi sudah terinstall, tinggal kita coba cek ya. Jadi cek paket-paket yang terinstall di Linux kita menggunakan CLI, bisa kita menggunakan dpkg-min-l. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul paket-paket yang sudah terinstall. Nah, kalau pengen lebih spesifik, kita bisa memanfaatkan piping grep ya. Jadi dpkg spasi -l piping grep nama paketnya misalkan tadi links. Nah, linksnya sudah terinstall. Serinya adalah 2.19-2 ya linksnya. Jadi seperti itu. Jadi linksnya sudah terinstall. Nah, kita coba gunakan linksnya untuk browsing. Misalkan kita coba akses ke Google. Jadi misalkan seperti ini, links www.google.com. Nah, nanti akan muncul seperti ini karena memang dia bentuknya untuk command line interface. Ya seperti ini gambarnya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi gambar tidak akan di-load. Nah, memang tampilannya tidak bagus, tapi kalau dari sisi kecepatan ini akan lebih cepat dibandingkan dengan sisi yang versi desktopnya ya, yang meload gambar. Jadi ini lebih ringan. Ya, tapi memang dari sisi tampilan tidak menarik. Kemudian misalkan contoh, misalkan kita mau cari misalkan tentang Ubuntu server. Jadi kita coba searching Ubuntu server. Oke. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi ini hasil searching menggunakan Google terkait dengan keyword Ubuntu server. Nah, ini adalah link-linknya. Nah, ini contohnya seperti itu. Ini misalkan Ubuntu server, kalau kita klik ya sama seperti itu. Nah, ini adalah halaman web dari Ubuntu server. Nah, ini adalah menu-menunya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan mau keluar ya kita tinggal tekan escape, kemudian exit. Nah, seperti itu. Nah, itu cara instalasi dan melihat paket. Bagaimana kalau misalkan kita mau uninstall paket tadi, misalkan kita sudah tidak butuh links gitu, kita pengen uninstall. Ya, sama caranya dengan menggunakan apt. Jadi tinggal ketikkan sudo apt remove apt ya, apt remove nama paketnya misalkan links. Nah, seperti ini. Oke, yes. Nah, selesai. Jadi itu adalah cara uninstall paket menggunakan apt di Ubuntu server ya, terutama menggunakan command line interface. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi demikian cara menghubungkan Linux secara umum atau Ubuntu server secara khususnya yang saya gunakan ke internet dengan tujuan tadi
agar kita bisa melakukan instalasi paketnya ya dari repository. Jadi posisi si Ubuntu ini di dalam VirtualBox. Oke, cukup untuk penjelasan kali ini. Terima kasih.